Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Prasetyo, program studi D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Di sini saya akan membahas tentang petak blok. Sebelum masuk ke petak blok, saya akan membahas petak jalan terlebih dahulu. Apa sih petak jalan itu? Jadi petak jalan itu bagian dari jalur kereta api yang terletak di antara satu stasiun dengan stasiun lainnya. Misalnya dari stasiun Mojokerto ke stasiun Jombang, itu jalurnya dari stasiun Mojokerto sampai stasiun Jombang itu dinamakan dengan petak jalan. Nah, sedangkan untuk petak blok, yaitu bagian dari petak jalan yang dibatasi oleh sinyal keluar dengan sinyal masuk, seperti ini, sinyal keluar dan sinyal masuk, misalnya, atau sinyal masuk dengan sinyal keluar, sinyal blok dengan sinyal blok, dan sinyal masuk dengan sinyal blok sesuai berurutan dengan arah perjalanan kereta api. Jadi antara sinyal masuk dan sinyal keluar ini yang dinamakan petak blok. Kemudian di dalam petak blok itu terdapat peralatan blok yang berfungsi untuk menjamin keamanan perjalanan kereta api di dalam petak blok dengan cara hanya mengizinkan satu kereta api boleh berjalan di dalam petak blok sesuai dengan arah perjalanan kereta api. Nah, peralatan blok ini dibagi menjadi dua, yaitu fixed block dan moving block. Nah, fixed block yaitu sistem yang menjamin aman dengan membagi peta jalan menjadi beberapa bagian blok yang panjang dan luas lokasinya tertentu, di mana hanya satu kereta dalam satu blok. Nah, fixed block ini terdiri dari sistem blok tertutup dan sistem blok terbuka. Jadi untuk sistem blok tertutup yaitu suatu pengoperasian kereta api yang menganut prinsip bahwa untuk memasukkan kereta api ke dalam blok tersebut harus meminta izin terlebih dahulu dari stasiun tujuan, atau tergantung kondisi petak blok di depannya, karena kedudukan normal aspek sinyal asal itu berindikasi berhenti. Jadi untuk suatu kereta memasuki petak blok itu harus izin terlebih dahulu ke stasiun tujuan. Sedangkan sistem blok terbuka yaitu suatu pengoperasian kereta api yang menganut prinsip bahwa untuk memasukkan kereta api ke dalam blok tersebut tidak perlu meminta izin terlebih dahulu dari stasiun tujuan, atau tergantung kondisi petak blok di depannya. Jadi untuk sistem blok terbuka ini tidak perlu meminta izin terlebih dahulu ke stasiun tujuan, karena aspek indikasi sinyal pada sistem blok terbuka ini yaitu berjalan. Kemudian yang kedua ada moving block, yaitu sistem yang menjamin aman dengan membagi petak jalan menjadi beberapa bagian blok yang panjang dan lokasinya berubah-ubah tergantung kecepatan dan posisi kereta api yang bersangkutan
dan kereta api yang di depannya. Jadi untuk moving block ini lokasinya berubah-ubah tergantung jarak dan kecepatan antara kereta satu dan kereta yang ada di depannya maupun kereta yang ada di belakangnya. Untuk fixed block dan moving block ini kita akan melihat video yang saya ambil dari YouTube. New York City has the busiest and most complex subway system in North America. There are 728 miles of track, 468 stations, and over 6,000. Jadi di kota New York ini dengan panjang jalur 728 mil dengan 468 stasiun dan lebih dari 6.000 kereta yang beroperasi. Subway cars, all operating 24 hours a day, 7 days a week. After decades of decline, subway ridership has seen a huge rebound over the last 20 years. Yet the subway system has barely expanded since World War II. Work has recently begun on 2 additions, the 7-line extension to Manhattan's far west side and Phase 1 of the 2nd Avenue subway on the Upper East Side. But it takes many years and is very expensive to build new subway lines. So how do we serve a growing population with the existing system when it is already so crowded? One answer lies with a part of the system that is hidden from view but essential for the subway to operate. To keep trains running safely, the New York subway relies on a system known as fixed block signaling. Nah, untuk menjaga keamanan perjalanan kereta api, ini digunakan fixed block signaling. Tracks are divided into segments or blocks of about 1,000. Nah, untuk fixed block ini, satu bloknya itu sama dengan 1.000 feet. Feet. The status of these blocks is shown along the track using signal. Jadi pada fixed block ini dipasang di sepanjang jalur rel atau peta jalan dengan seperti lampu lalu lintas. Jadi sinyalnya itu ada aspek merah, kuning, dan hijau. Nah, dalam satu blok ini hanya boleh dilalui satu kereta saja. Similar to traffic lights, which let train drivers know when it's safe to proceed. Trains travel normally down the track on green. Nah, untuk aspek sinyal hijau itu kereta berjalan dengan normal. Slowly on yellow and Sedangkan aspek sinyal kuning itu kereta harus membatasi kecepatan must stop on red. dan, If they don't, dan aspek sinyal merah, maka kereta harus berhenti. safety devices will trigger the train's brakes. As trains pass by, dispatchers and control centers. Jadi ketika ada kereta yang sedang melintasi petak blok itu sinyal akan berindikasi merah atau tidak boleh dilalui oleh kereta selanjutnya sebelum kereta yang di depannya melewati blok tersebut. Jadi dengan indikasi merah maka kereta selanjutnya itu tidak boleh berjalan atau harus berhenti menunggu kereta yang di depannya. Can see whether individual blocks are occupied or free, and a block is considered occupied even if only a small portion of a train is in it.
Since the system can't determine a train's precise position within the blocks, a buffer is added to Nah, untuk menunggu kereta di depannya melewati blok tersebut, maka kereta yang akan melintas selanjutnya itu harus membatasi kecepatan atau bisa juga berhenti untuk menunggu kereta di depannya. ensure that trains don't run too close together. But a more modern technology, known as communications-based train control. Nah, untuk teknologi yang lebih modern itu menggunakan communication based train control atau moving block, or CBTC, makes it possible to shorten the space between trains. Jadi CBTC ini memungkinkan untuk mempersingkat jarak antar kereta tanpa meningkatkan risiko dari keamanan perjalanan kereta api. Trains without increasing risk. A train's location is determined using devices along the tracks and on board. This information is transmitted wirelessly to a centralized control facility. Jadi CBTC ini menggunakan perangkat di sepanjang rel, dan di atas papan informasi ini ditransmisikan secara nirkabel ke fasilitas kontrol pusat yang akan mengkoordinasikan semua pergerakan kereta api di seluruh sistem. Which coordinates all train movements throughout the system. Hal ini untuk memastikan jarak aman antara kereta. Unlike today, the buffer that ensures safe spacing between trains is no longer fixed. Instead, CBTC establishes safe separation by creating a moving buffer, responsive to a train's speed and surroundings. What does CBTC mean for the millions of daily riders on New York City's subway? CBTC uses existing track space more efficiently. Jadi tidak seperti fixed block. Jadi CBTC ini atau moving block ini selalu menjaga jarak aman antara kereta satu dengan kereta lainnya atau kereta yang di depannya dengan kereta yang di belakangnya. Jadi tidak perlu menunggu seperti fixed block. Jadi untuk perjalanan kereta api itu lebih efektif dan efisien dengan menggunakan moving block atau CBTC ini, communication based train control. Efficiently, safely reducing the space between trains and making room for additional. Nah, ini dalam jadi dalam perjalanan kereta api tidak perlu menunggu aspek sinyal seperti fixed block. Jadi jarak antar kereta ini sudah diatur. Jadi perjalanan lebih efektif dan efisien. Service. The system can adjust train speeds to prevent bunching and recover from delays, resulting in a smoother ride and conserving energy. Jadi CBTC ini bisa menggunakan ruang lintasan itu secara maksimal dengan aman, dengan mengurangi jarak
antar kereta dengan menyesuaikan kecepatan kereta api. Trains can operate in both directions on all tracks safely, creating greater flexibility to maneuver around work crews and respond to emergencies. Since the trains are all controlled centrally, service can be adjusted quickly along a single line or throughout the entire system to respond to delays, accommodate crowds for special events, and make it easier to prepare the system for severe storms like Hurricane Sandy. In face of changing climate and more frequent storms, the subway system needs to withstand flooding and the effects of corrosive salt water. CBTC equipment is either waterproof or Di sistem CBTC ini sudah dilengkapi dengan waterproof atau anti air. can be removed easily. Submerged in salt water during Sandy, CBTC equipment survived the storm and remains functional today, unlike the fixed block equipment, some of which is still being replaced more than a year later. Beda dengan fixed block, ketika banjir maka harus diperbaiki. CBTC would provide subway riders with better real-time information, allowing for more countdown clocks and better customer applications. CBTC has the potential to save us hundreds of millions of dollars annually by reducing maintenance costs and through automation. Subway systems around the world are investing in CBTC technology. The Paris Metro, which is even older than the New York subway, is converting its entire system to CBTC. Some of the oldest lines have been upgraded, and the rest will be done in the next 20 years. In addition to the L line, where the MTA started installing CBTC in 1999, work upgrading the 7 line is now underway and expected to be completed in 2017. While installation takes time, resulting in reduced service on nights and weekends, the MTA's rollout of CBTC has been slow, with only 2 lines converted in about 17 years. New York cannot afford to continue at this pace. CBTC lays the foundation for a modern subway system that will last for generations. To learn more, visit our website. Jadi dari video yang telah kita lihat bahwa CBTC itu memiliki banyak keuntungan dalam perjalanan kereta api. Di antaranya yaitu headway antar kereta tereduksi, kemudian cara aman mengikuti pergerakan kereta, dan tidak ada ruang yang terbuang karena jarak aman terus terjaga. Jadi perjalanan kereta itu dapat berjalan dengan maksimal atau efektif dan efisien. Demikian pembahasan kali ini. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih telah melihat